Oke, sudah ya. Oke. Ya, oke. Jadi kita merasionalkan dulu bentuk akar. Ketika kalian menemukan atau dapat soal yang di bawah atau penyebutnya itu adalah bentuk akar, jadi kalian harus merasionalkan sampai penyebutnya itu bukan akar ya. Cara merasionalkan mungkin kalian sudah bisa ya, maksudnya di SMP juga udah pernah, cuman ini diingatkan lagi. Nah, di sini ada yang pertama, ada 3 bentuk ya, tapi sebenarnya nggak usah dihafalin ya, karena aku nggak banyak gitu. Takutnya apa ya, kalian lupa kalau menghafal, tapi caranya saja. Jadi kalau misalkan A per akar B itu jadi dikali dengan akarnya lagi. Nah, ketika di bawahnya ada penjumlahan atau pengurangan, nah merasionalkan berarti dikali dengan penyebutnya itu, tapi beda tanda. Kalau plus jadi negatif ya dua-duanya, kalau negatif jadi plus dua-duanya. Itu ya yang harus dipahami tentang merasionalkan. Nah, yang ini. Gitu ya, jadi berbeda tanda merasionalkan itu. Kalau misalkan kayak bentuk pertama di sini, ini kan cuma ada satu akar ya, itu aman. Tapi kalau misalkan ada penjumlahan atau pengurangan, nah itu dibalik tandanya. Contohnya, kalau ini kan 1 per akar 2, berarti langsung dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Atas bawah kalikan dengan akar 2, gitu ya. Jadi akar 2 per akar 2 kali akar 2, akarnya hilang jadi 2. Gitu. Nah, kalau misalkan masih bingung ya, kenapa akar 2 kali akar 2 akarnya hilang, ini adalah cara cepat gitu ya. Maksudnya dari mana? Ya, akar 2 kali akar 2 kan sama aja dengan akar 4. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Jadi gitu ya, kalau misalkan ketemu akar A kali akar A, jadi di dalamnya sama itu akarnya jadi hilang, jadi A. Atau misalkan akar 9 kali akar 9 berarti 9. Gitu ya. Atau ini juga akar 2 kali akar 2 itu, kan tadi Ibu sebut akar 4 ya. Nah, atau akar 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Akar 2 kuadrat, kita belajar eksponen, jadi 2 pangkat 2 per 2 sama dengan 2. Nah, ini cara step by step-nya, tapi supaya lebih cepat gitu ya, kalian nggak perlu lagi menuliskan step by step-nya, jadi langsung aja ketika kalian ada akar yang sama, langsung saja akarnya hilang gitu ya. Jadi meminimalisir waktu. Nah, nomor 1 contohnya 3 per akar 12 berarti 3 per akar 12 kali akar 12 per akar 12 gitu ya. Nah, nanti di atasnya tetap aja dikaliin aja. 3 kali akar 12 per, nah akar 12 kali akar 12 akarnya hilang ya. Jadi 3 per 12 akar 12. Atau bisa diperkecil di sini. 3 sama 12 bisa diperkecil ya. Yang ini bagi 3 jadi 4. Nanti hasilnya akar 12 per 4. Gitu. Atau akar 12 juga bisa disederhanain. Ada yang tahu cara menyederhanakan akar 12? Jadi berapa akar berapa biasanya gitu ya? 2 akar 3. Oke, sip. 2 akar 3 per 4. Nah, ternyata ini juga masih bisa disederhanain. 2 bagi 4 ya. Jadi akar 3 per 2. Atau setengah akar 3. Nah, gitu ya. Barangkali nanti biasanya ada soal-soal bukan tentang soal merasionalkan bentuk akar, tapi ada aja soal di materi gitu ya, di materi tertentu yang seperti ini harus dirasionalkan dan harus yang paling sederhana. Cara nyarinya seperti itu ya. Nah, kita akan ke contoh nomor 3. Ya. Nomor 3 berarti ini 2 per akar 3 plus akar 4. Berarti nanti langsung dikalikan dengan berapa nih rasionalnya? Kali berapa? Akar 3 min akar 4. Iya, akar 3 min akar 4 per akar 3 min akar 4, gitu ya. Sama dengan, nah yang atasnya tetap aja, 2 dikali atau dikurungin, akar 3 kurang akar 4 per, nah ini kan plus minus ya. Nih, yang ini tandanya plus, yang satu lagi minus.
Itu langsung aja cara cepatnya langsung dikalikan. Akar 3 kali akar 3, 3 dikurang ya. Plus kali min, plus min. Akar 4 kali akar 4, 4. Gitu ya. Boleh langsung seperti ini. Tapi hati-hati nanti ketika kalian ketemunya akar 3 tambah akar 4, dikali akar 3 tambah akar 4, jangan dikaliin satu-satu kayak tadi ya. Akar 3 kali akar 3, 3. Plus kali plus, plus, dan akar 4 kali akar 4 itu 4. Enggak kayak gitu. Ini salah ya. Jadi ini sama aja dengan dikuadratin kali pelangi aja. Kalau ini cara cepatnya seperti itu, walaupun ini tuh sebenarnya kali pelangi ya, akar 3 tambah akar 4 kali akar 3 min akar 4 itu dari pelangi, tapi nanti ada yang habis. Makanya dia bisa seperti ini. Gitu. Jadi 3 kurang 4 ya, di sini menjadi 2 kali akar 3 min akar 4 per min 1. Ya. Nah, nanti min 1 ya berarti dibagi ya 2 dibagi min 1 min 2. Ini ya tetap. Nanti tergantung opsinya. Bisa ya, kalau untuk merasionalkan, mudah-mudahan diingat sampai kelas 12, biasanya suka ketemu aja nih yang namanya merasionalkan. Gitu ya. Nah, misalkan yang satunya nggak ada akar. Nah, kalau yang tadi kan di bawahnya ada akar ya, dua-duanya ya. Kalau misalkan yang di bawahnya nggak ada akar, gimana? Misalkan akar 3 tambah 4. Sama ya, sama aja. Jadi kalikan dengan rasionalnya akar 3 min 4 per akar 3 min 4. Gitu ya. Jadi sama aja. Kalau yang pokoknya kita merasionalkan itu, merasionalkan bentuk akar itu berarti kita akan menghilangkan akarnya yang di penyebut. Oke, sudah ya. Sekarang kita latihan ke definisi eksponen. Definisi dan persamaan eksponen. Kita akan ini latihan lagi. Nah, yang ini bentuk sederhana, ini asal udah ya, tapi nggak apa-apa. Bentuk sederhana dari 16x kuadrat. Kalian kecil nggak layarnya? Apa maksudnya tampilannya? Atau cukup segini? Enggak, Bu. Besar kok, Bu. Oh, cukup ya. Oke. Jadi 16x kuadrat kali y pangkat min 3 per 2x pangkat min 4 kali y min 7. Pangkat min 7. Seperti biasa, kita akan menyederhanakan si angkanya dulu. 16 bagi 2 itu adalah 8 ya. 8, nggak apa-apa, kita tulis dulu 8, walaupun di ABCDE-nya itu 2 ya. Oke, terus X-nya, X sama X gitu. Yang X sama X, yang Y sama Y gitu ya. Yang Y sama Y. Oke, pokoknya kita akan mengelompokkan variabelnya seperti itu. Nah, karena ini pembagian, berarti X-nya itu ada di bawah. Berarti kalau di bawah atau pembagian, dikurang pangkatnya. Ingat ya, kalau pembagian bentuknya, pangkatnya dikurang. Jadi 2 dikurang min 4, yang Y-nya juga sama ya di bawah. Jadi min 3 dikurang min 7. Gitu. Nah, nanti 8-nya karena kita udah melihat opsi, di sini adalah 2, 8 itu dijadiin 2 pangkat. 2 pangkat 3 ya. Nah, kalau kita lihat opsi sih 2 pangkat 3 cuman B ya. Ya udah jawabannya B. Itu mudahnya untuk opsi. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi meneruskan sampai selesai gitu ya. Kecuali kalau esai. Kalau esai kita harus meneruskan ya. Jadi di sini X pangkat 6, Y pangkat 4. Gitu ya. Kalau opsinya 2 pangkat 3 aja ya udah gitu. Kita mudah gitu ya untuk menemukannya. Karena yang lainnya nggak ada. Oke, nomor 2 juga sama. 24 bagi 6 itu 4 ya. Nah, 4-nya di atas. Sama ya kayak tadi, kita mengelompokkan dulu si variabelnya. A itu ada di mana aja? Ada di bawah. Terus B di bawah juga. Yang C di bawah juga. Nah, gitu ya. Habis itu ya seperti tadi, 4 kali A
pangkat min 7. Nah, karena di bawah atau pembagian, dikurang min 2 dikali B pangkat min 2 kurang min 3 dikali C pangkat 1 kurang min 6. Oke ya, kalau C-nya, kalau pangkat 1 biasanya nggak ditulisin. Tapi itu artinya pangkat 1. Ya, C pangkat 1 kurang min 6. Ya, udah, kita akan meneruskan. Min 7 tambah 2 ya, ini min ketemu min jadi plus, jadi min 7 tambah 2. Min 5. Ini min 2 tambah 3, 1. 1 plus 6, 7. Nah, kalau kita lihat di opsinya ternyata pangkatnya semuanya positif. Berarti kalau ada pangkat negatif, dibalik ya, dibalik. Jadi apa dibaliknya? Maksudnya dibalik ya berarti yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Per A pangkat 5. Gitu ya. Sampai nomor 2, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Ibu. Nggak ada. Oke. Boleh ditanyakan di mana? Di chat ya. Oke, alhamdulillah sudah bertambah banyak yang join. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Nomor 1 sama 2 hampir mirip ya. Kalau nomor 1 itu hasilnya semuanya udah positif, jadi maksudnya di opsinya juga nggak perlu pakai nggak perlu mengubah jadi pangkat positif ya. Kalau nomor 2 ada pangkat negatif, lalu akan diubah menjadi pangkat positif ya, yang ini. Gitu. Jadi kalian menyesuaikan dengan opsi. Nggak ada, oke. Kita langsung nomor 3. Nomor 3 juga mirip ya. Ganti warna. Nah, ini aja. Nomor 3, ini kan pangkat min 1 ya. Kalau kalian ingat, misalkan A per B, pangkat min 1 ini sama aja dengan B per A. Ya, B per A pangkat 1. Jadi dibalik ya kalau ada tanda pangkat min. Gitu. Jadi atau kalian boleh mau mengalihkan pangkat sama pangkatnya. Kayak gimana kalau mengalihkan pangkat sama pangkatnya? Berarti di sini 27 pangkat min 1, A min 5 kali min 1 itu 5, B pangkat min 3 kali min 1 itu 3, per 3 pangkat min 5, A pangkat 7, B pangkat 5. Itu boleh sama aja ya. Atau misalkan, kalian udah ngeh, maksudnya ini pangkatnya jadi pangkat negatif gitu. Dan ini pecahan, ya udahlah langsung aja di kayak gini, B per A jadinya ya, dibalik. Jadi nanti di sini jadi 3 pangkat 5 kali A pangkat min 7 kali B pangkat min 5. Pangkatnya tetap ya, jangan kayak gini. Kayak tadi kan karena yang ini tuh dikalikan dengan min 1. Itu bedanya. Yang di bawahnya jadi 27 A pangkat min 5, B pangkat min 3. Gitu. Nah, ini kan udah 3 pangkat 5, berarti 27-nya kita ubah ya. Ini dulu. A sama A, terus B sama B. Nah, ini ya, nggak apa-apa ya, nggak kelihatan ya karena hitam, tapi biasanya kalau kalian buka lewat link yang Ibu udah kirim di Zoom record itu biasanya tampilannya putih. Nah, di sini berarti 3 pangkat 5, terus A-nya ya, A sama A, A-nya ada di bawah, berarti A pangkat min 7 kurang min 5, terus B pangkat min 5 kurang min 3. Nah, pernya kan masih ada per 27 ya, nggak apa-apa, di bawah angka aja ditulisnya. 27 itu 3 pangkat 3 ya. Jadi kalian harus sudah ingat angka-angka 27, 64, 81 biasanya ya. Nah, ini juga sama 3 pangkat, ini ya 3-nya ada di bawah, berarti 3 pangkat 5 kurang 3 gitu. Nah, yang ini jadi berapa? A pangkat
A pangkat min 2, Bu. min 2 ya. Ntar dulu kita pindah ke bawah dulu aja. Bentar ya, Nak. Sepertinya ada. Sebentar ya, Ibu keluar dulu. Oke, kita lanjut. Di bawah aja biar enak lihatnya. Jadi di sini 3 pangkat 2 kali A pangkat tadi min 2. Yang B-nya pangkat? Min 2 juga, Bu. Min 2. Nah, kita lihat opsinya. Opsinya ternyata pangkatnya yang diminta positif ya. Berarti nanti di sini jadi pangkat yang positif, yang negatif dikebawahin. Jadi 3 pangkat 2 per A kuadrat B kuadrat. Nah, tinggal menyesuaikan ya. Berarti ini menjadi 9 per, nah, berarti yang ada AB, A kuadrat B kuadrat kan bisa dikumpulin, terus dipangkatin 2. Jadi yang benar adalah yang gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Oke, ini masih pangkat ya, pangkat biasa, pangkat negatif. Nanti kita lihat ada yang pangkat pecahan ya. Oke, biar tambah ini, kita lihat yang nomor 5 ya. Nomor 4 mudah-mudahan bisa dikerjakan. Kita lihat nomor 5. Nomor 5 coba pakai hijau kelihatan nggak? Oke, nomor 5, di sini ada pembagian dan ada perkalian. Caranya gimana? Caranya kita, kan di sini ada angka ya. Ada angka 36, 5, 15, 24. Itu boleh kalian pisahin atau boleh kalian langsung disederhanain. Seperti apa? Misalkan ini, 36 sama 24. Sederhananya jadi berapa? Sederhana itu atas sama bawah ya. Jadi berapa kalau 36 sama 24? 3 sama 2. 3 sama 4. 3 sama 2. 3 sama 2. Bagi 12 ya berarti ya. 36, atau kalian boleh dikotetan. Ini bagi 12 per 12. Jadi 3 sama 2. Yang 5 sama 15. 1 sama 3. 1 sama 3. Nah, nanti kalian boleh langsung dikaliin nih si angkanya. 3 kali 1, 3. Per 3 kali 2, oh masih ada yang bisa diperkecil, nggak apa-apa ya. Kayak gitu ya. Nanti ini kalian boleh coret lagi 3 sama 3. Oke, ini yang angka. Supaya, ini perkalian ya. Supaya kalian tidak pusing dengan angka-angka di sananya. Kemudian kalian kayak tadi, X, kita lihat cek X-nya ada di mana? X-nya ada di bawah. Gitu ya. Dan seterusnya. Terus Y-nya juga ada di bawah. Nah, nanti A sama B-nya ternyata ada di atas dan bawah juga. Kita lanjut, berarti kayaknya kita akan membuka kurungnya dulu, tapi di sini kurungnya masih gampang ya. Oke, kita akan menyelesaikan X sama Y-nya dulu, nggak apa-apa, yang sudah ada ya. Berarti di sini X pangkat berapa? 1, Bu. 1. Dikurangin 3. Min ya. 1. Min 1. 2, jangan sampai lupa tandanya ya, karena itu akan berpengaruh. 2 kurang 3 min 1. Tapi tadi kalau kalian menjawab 1 juga nggak apa-apa. Tapi letakkan X-nya di bawah, jangan di atas ya. Nah, ini kan Ibu mau meletakkannya di atas ya. Yang Y-nya menjadi berapa? 2 kurang 2. 2 kurang 2 itu 0. Boleh kalian tulis 0 atau langsung 1 gitu ya. Nah, kemudian
si ini, B ini ya, yang B kali AB kuadrat, nggak apa-apa kita buka dulu kurungnya. B kali A kuadrat kali B kuadrat gitu ya, per AB. Gitu? Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. 3/6 itu setengah, dan kita cek opsinya itu positif pangkatnya. Berarti X pangkat min 1 kita pindahin ke bawah ya. Pindahin ke bawah. Nah, kayak gini. X pangkat 1. Y pangkat 0 berapa? 1. Iya, 1 ya. Y pangkat 0 itu 1. Oke, jadi kita abaikan aja 1, nggak usah ditulis. Nah, di sini B atau A dulu. A-nya pangkat berapa? 1, Ibu. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2. pangkat 2 dari mana pangkat 2? B yang atas dicoret B yang bawah, tapi yang B kuadratnya masih ada di atas. Oke, bisa gitu ya. Jadi B yang di ini boleh dicoret seperti ini, tinggal B yang kuadrat. Oke, jadi jawabannya seperti ini ya. A B kuadrat per 2X ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Sebenarnya terserah kalian, banyak cara kalau yang kayak gini mau diuraikan satu-satu dulu boleh, atau mau langsung dicoret-coret juga boleh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke. Boleh di chat kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada pangkat pecahan. Pangkat pecahan. Nomor 6. Nah, kalau misalkan ketemu pangkat pecahan, kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Warna hijau. Oke, jadi di sini ada pangkat, ada kurung, terus dipangkatin. Nah, gimana caranya? Buka dulu kurungnya ya, biasanya buka dulu kurungnya, berarti nanti kita akan membuka di sini min 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali 2 pangkat min 2/3 ya, dikali A pangkat min 2/3 dibagi 16-nya boleh kita jadiin 2 pangkat ya, karena di sini ada 2 pangkat. 2 pangkat 4/3. Oke, di sini boleh kita jabarin dulu, 2 pangkat 4, pangkat 4, gitu, 1/3. Jadi nanti di sininya jadi 2 pangkat 4/3. 2 pangkat 4/3 dikali A pangkat 4/3, gitu ya. Nah, kita selesaikan di sini. Jadi berapa nih? Yang 2 dulu. Coba ya, ini kan ada min 2 ya, kita coba dulu yang ini. Si 2 yang positif dulu ya. Ini nggak apa-apa, tulis dulu min 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 2/3 sama 2 pangkat 4/3 jadi berapa? 2 pangkat, kuning kelihatan ya? Kuning lumayan kelihatan ya. Jadi 2 pangkat min 2/3 dikurang 4/3 gitu ya. Kita selesaikan yang A-nya sekarang. Yang A jadi berapa yang A? A-nya ada di atas 1, yang di bawah ada 1 ya. Jadi kita tadi ada yang nyebut 1 ya. Coba ya. 3 ditambah min 2/3, jadi 3 dikurang 2/3 dikurang 4/3. Gitu ya. Itu cara step by step-nya. Nah, di sini menjadi min 2 pangkat 3, si 2-nya ini jadi berapa nih? Min 6/3 ya? Min 6/3. Min 6/3 berarti, bentar ya, kita tulisnya gimana nih? 2 pangkat 6/3. Min 6/3 itu berapa? Nanti bisa diperkecil ya, dikali
A pangkat berapa nih? 3 dikurang 2/3 min 4/3. 1, Ibu. 1 ya? 6 bagi 3 kan 2 ya? Oke. 6. A pangkat 1. Oke, kita terusin. Min 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 2 kali A ya. Oke, sampai sini ada ketemu. Tinggal ini. 2 pangkat 3 ya. Jangan lupa ada min ya. Min 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah min 2 jadi 3 kurang 2 dikali A. Sama dengan min 2 kali A. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu tadi kenapa 2 apa sih? Jadi 2 bukan yang A kan A 3 kurang 2. Yang ini ya. Ya, kenapa jadi 1? Kenapa jadi 1? Ini dari tadi Ibu ganti pennya dulu ya. Dari sini. Yang ini. Yang ini kalian hitung-hitung seperti biasa ya. Jadi ini tuh 3 dikurang, kan ini ada min 2/3 atau disamakan dulu penyebutnya. Gini deh, yang gampang kan ini enaknya gini ya, yang ini kan penyebutnya udah sama ya, min 2/3, min 4/3. Nah, min 2 dikurangin 4 itu kan min 6. Ini udah ada min ya, min 6/3 gitu. Jadi nanti di sini 3 dikurangi 6/3. Nah, 6/3 itu udah bisa kita bagi ya, atau sederhanain. 6 bagi 3 itu 2, jadi 3 dikurangin 2. Jadi hasilnya 1. Makanya A-nya pangkat 1. Ini pengurangan pecahan, dari pengurangan pecahan. Seperti biasa gitu ya. Oke, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nanti kita ketemu soal akar ya. Oke, yang mana ya? Yang nomor ini ya, nomor 9 atau nomor 8. Nomor 8 dulu. Di sini ada perkalian sama pembagian ya. Nomor 8. Oke, ini dulu. Oke, nomor 8, nomor 8. Di sini ada 2A kuadrat pangkat 4 per C min 1 pangkat 4. Kali ya, ini kali B per A pangkat 2 dibagi. Nah, kalau seperti ini biasanya buka dulu kurungnya, yang ada kurung biasanya dibuka dulu, berarti ini menjadi 2 pangkat 4. Jangan lupa ya, 2-nya dipangkatin juga. Terus A pangkat berapa? Kalau pangkat ketemu pangkat, jadi diapain? Kali. Dikali ya. Kalau pangkat ketemu pangkat, dikali, bukan dijumlah. Jadi 2 kali 4 itu 8 per C pangkat min 4. Nah, ini dikali B per A pangkat 2. Ini kan ada perkalian ya, pembagian ya, di sini pembagian. Pembagian biasanya, pembagian berarti harusnya per gitu ya. Nah, biar gampang, boleh kalian ubah jadi perkalian. Dikali 1 pernya berarti ya, 1 per 8, atau 8-nya kita ganti jadi 2 pangkat, karena di sini udah ada 2 pangkat. 2 pangkat 3, terus A pangkat 6, C pangkat 3. Ingat ya, walaupun ini di bawah, dan pangkatnya tidak berubah jadi negatif. Kenapa? Karena bukan masalah pangkat yang tadi ya, pangkat negatif. Tapi ini adalah pembagian. Pembagian kita akan ubah jadi perkalian. Kalau pembagian jadi perkalian jadi 1 pernya ya. Itu ya. Oke.
Jadi ini tidak berubah untuk pangkatnya tetap. Nah, di sini kita kumpulin. Nah, 2 kan tadi 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 3 jadi berapa? 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 1, Bu. 2 pangkat 1. Dikali yang A. A itu jadi berapa nih? A-nya yang di atas ada 8 ya, ada 8. Ada 1 yaitu pangkat 8. Sisanya ada di bawah. Berarti 8 dikurangin pangkat yang di bawah. Jadi 8 kurang 2 ya, kurang 6. Nah, yang lihat A-nya, pangkat A-nya. Kemudian si B-nya. B-nya itu yang atas juga 1 ya, sendirian, dan pangkatnya pangkat 1. Yang bawah nggak ada. Berarti nggak apa-apa, tulis aja diri sendiri. Terus yang C. Yang C itu ternyata yang atas nggak ada. Kalau yang atas nggak ada, berarti C pangkat 0 ya. C pangkat 0 dikurang min 4. Yang bawahnya kan ada C ya, 2C. Dikurang min 4, kurungin, dikurang lagi dengan 3. Atau atau kalian kurangin dulu C yang di bawah atau A yang di bawah gitu ya. Bukan kurangin, selesaikan dulu yang di bawahnya. Yang di bawah kan setara ya, sejajar. Kalau sejajar itu dikali artinya. Berarti nanti ini min 4 tambah 3 itu boleh, nanti baru dikeatasin. Sama aja ya. Nah, sama dengan 2 pangkat 1, 2, kali A pangkat 8 kurangin 2, 6. 6 kurangin 6, 0. B pangkat 1, C pangkat berapa nih? 0 dikurang min 4. Min 1, Bu. Min 1, 0 ditambah 4, 4. 4 kurangin 3. 1 ya? Bukan min 1 ya? Gitu ya? Nah, itu hati-hati. Oke, kemudian si A pangkat 0 ini berapa? 1 ya. Jadi nggak usah ditulis A-nya lagi, satunya juga nggak usah ditulis, jadi tinggal 2B, C. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Bisa semuanya? Bisa, Bu, nggak? Oh, bisa, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah bisa ya. Ini masih sederhana. Nah, yang 9. Oke, bisa ya. Oke, 9 sekarang. 9 di sini aja. Nah, kalau kalian menemukan soal A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1 per AB, diapain dulu? A pangkat min 1-nya. Oh, pangkat min 1 sama B pangkat min 1-nya disamain penyebutnya, Bu. Main penyebut. Ya, berarti diubah ya A min 1-nya menjadi berapa jadinya? 1 per A gitu ya? Iya, Bu. Ya, diubah dulu. Yang paling mudah itu diubah. 1 per A per 1 per B tambah 1 per B per AB. Nah, yang atas kan samakan penyebut. Menjadi berapa nih B ya? Tambah A per AB. Per AB. Gitu ya. Ada yang masih bingung samakan penyebut 1 per A tambah 1 per B? 1 per A ditambah 1 per B, ada yang masih bingung? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ada ya. Oke. Yang itu, Bu. Yang 1A per tambah 1 per B? Iya. Konsepnya sama kayak angka ya. Ini anggap aja misalkan kalau angka 2 sama 3, penyebutnya berapa? Dikalikan aja. Ya, jadi penyebutnya karena biar sama namanya juga samakan penyebut, dikalikan A kali B. Nah, nanti penyebutnya jadi AB. Dua-duanya ya. Nah, yang 1 per A ini biar 1 per A ini di atasnya kan kali 1 ya. Biasanya gini, AB bagi A kali 1. Gitu. Jadi yang atasnya berapa? AB bagi A. AB bagi A. Itu kan A-nya habis dikali 1. Atasnya kan 1 ya. Jadi B. Nah, yang 1 per B juga sama.
1 per B. A kali AB, AB bagi B kali 1. Nah, B-nya yang dicoret tinggal A kali 1 ditambah A. Nah, jadi gitu ya. Gimana TB? Masih Gimana Bu? Bisa ulang nggak Bu? Masih pusing. saya ulang ya. Kalau kita pakai angka dulu deh kayaknya ya. Pakai angka. Kalau 1 per 2 ditambah 1 per 3. Gimana? Samakan penyebutnya berapa? Penyebutnya. 6, Ibu. 6. 6 dari mana? 2 kali 3. Ya, 2 kali 3. 6. Terus atasnya berapa? Atau berarti satu-satu gini aja ya? Supaya mudah. Mungkin. Jadi penyebutnya 6 ya. Tambah per 6 gitu ya. Nah, yang ini. Si setengah ini kan biar jadi penyebutnya udah 6. Berarti atasnya berapa gitu. 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1. Gitu, 3. Ini juga 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Jadi nanti 3 tambah 2 per 6. Tunggu ya. Nah, kalau 1 per A ditambah 1 per B, itu sama aja. Berarti tadi penyebutnya AB ya. Penyebutnya AB. Nah, berarti ini AB bagi A kali 1. Gitu. AB bagi A kali 1. Coba AB tadi ya, bagi A dikali 1. Nah, ini kan A-nya bisa dicoret. B kali 1, B. Yang ini juga sama, AB bagi B kali 1, yaitu A. Nah, nanti jadinya B plus A per AB. Gitu. Gimana TB dan Andes? Oke Bu, ngerti. Udah Bu, terima kasih. Ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa diingat ya. Itu untuk menyamakan penyebut. Atau, bentar ini selesaikan dulu ya. Sama dengan, jadi berapa nih? Kalau kalian pusing dengan yang kayak gini ya, ada per lagi gitu. Biasanya di sini caranya B plus A per AB dikali 1 per AB gitu ya. Ya, jadi bukan artinya AB dibagi AB, dicoret, nggak kayak gitu ya. Nggak kayak, nah asal nyoret kayak gini, enggak. Karena ini tuh pembagian. Kalau pembagian kan artinya kayak tadi, dikali 1 pernya. Gitu ya. Jadi hati-hati nanti di sini menjadi B tambah A per AB kali AB. Kalau perkalian dikali ya. Kalau penjumlahan kan kayak tadi ya AB tambah bawahnya AB tapi nanti ditulisnya bawah mah tetap AB, yang atasnya aja B tambah A gitu. Kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, diingetin lagi. Nah, ini menjadi A kuadrat B kuadrat. Nah, jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cara lain. Kalau ada yang kepikiran, di sini kan A pangkat minus ya. A pangkat minus 1, B pangkat minus 1 per AB. Kalian boleh mengalihkan dua-duanya dengan A minus, dikali, tadi sama ya, dikali dengan penyebutnya. Yaitu AB per AB. Boleh kayak gini ya. Kalau ada yang kepikiran, A minus tambah B minus 1 per AB itu bisa dikali dengan AB per AB. Gitu ya, kalau mau mengalihkan semuanya. Jadi di atas bawah harus sama ya. Kenapa bisa muncul seperti ini? Apa karena di bawahnya AB? Belum tentu. Bisa muncul seperti ini yang tadi. Kita punya A-1, B-1, yaitu 1 per A tambah 1 per B. Penyebutnya adalah KPK-nya ya, A, B. Jadi nanti dikalikannya AB gini ya. Jadi ini mungkin lebih mudahnya untuk bukan menyamakan penyebut, tapi berhubungan dengan ini, eksponennya. Jadi A-1 kali AB ya. Nah, ditambah B-1 kali AB.
nah ini AB kali AB kuadrat ya, AB kali AB jadi A kuadrat B kuadrat. Nah, kalau ini kan berhubungan dengan eksponen ya. Jadi A-1 ditambah 1 ya, ini kan pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. A pangkat 0. A pangkat 0 itu 1. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, tinggal B. Ini juga B-nya, pangkat 0 tinggal A per A kuadrat B kuadrat. Nanti tinggal B tambah A per A kuadrat B kuadrat. Nah, itu ya. Jadi kalian boleh aja memakai yang bawah. Hasilnya bakal tetap sama. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini cara lain ya, boleh sebagai pengetahuan tambahan buat kalian. Oh, ternyata kalau bentuknya A pangkat min 1 gitu ya. Biasanya pangkat min 1, A sama B-nya bisa langsung dikalikan dengan AB. Bawahnya terserah mau kayak gimana, yang penting atasnya. Oke, kita lanjut ke yang ini. 11 juga sama ya. Nah, ini coba ya nomor 11 pakai cara yang lain tadi ya. 11. Nah, ini pangkat min 1. Boleh kalian langsung pindahin, tuker ya. Oke, bisa. Insya Allah ya, nanti bahas sedikit kalau keburu ya. Kalau enggak juga nanti mudah-mudahan minggu depan ada tambahan lagi ya. Tambahan buat pra PTS juga, juga untuk tugas terstruktur. Tapi mudah-mudahan bisa ya semuanya ya, tugas terstrukturnya. Oke, nomor 11. 11. Oh ya, Naura silakan. Ibu, punten, ada izin bertanya soal yang tadi, Bu. Nah, itu kan tadi kan ada cara lain, Bu, yang dikali bawahnya itu kan, Bu. Itu kan bisa dikali silang, Bu. Itu gimana? Kali silang? Kali yang atas, yang AB-nya dikali yang per bawahnya itu, Bu. Oh, nanti ini jadi habis gitu? Iya, kan kalau jadi habis, jadi ke soal lagi. Oh, oke, berarti nggak boleh dikali silang ya, Bu? Nah, jangan. Kan tujuan kita untuk menyamakan ya. Siap. Terima kasih, Bu. Menyamakan, dan kenapa harus dikali AB per AB? Karena supaya hasilnya tetap sama dengan soalnya gitu ya, tidak merubah soal, nilai soal. Ya, oke. Oke, nomor 11 ya. Di sini pangkat min 1. Pangkat min 1 kayak tadi ya. Oh yaudah, saya mau langsung aja dibalik gitu. Jadi X min 1 min Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. Gitu ya, itu boleh. Atau mau, oh nggak bisa ya, ini nggak boleh langsung. Kalian X pangkat 1 ditambah Y pangkat 1, nggak boleh. Ingat ya, karena ini bukan perkalian, ini ada penjumlahan sama pengurangan. Bisa dipahami ya? Bisa dibedain yang tadi ya, kalau tadi kan perkalian ya di dalamnya ya. Kalau ini penjumlahan, tidak bisa seperti ini. Ada di sifat-sifat yang pertama kita bahas. Nah, kayak tadi, yang ini berarti ini bisa dikalikan dengan berapa nih? Kan pangkatnya sama-sama min 1 ya. Min 1, min 1. Dikali dengan XY ya. XY. Udah deh, kita terusin. Jadi ini nanti boleh kita tulis X min 1 kali X kali Y, boleh gitu, min Y min 1 kali X kali Y. Per, bawah juga sama, X min 1 kali X kali Y, ditambah Y min 1 X kali Y. Oke, sampai sini berarti X-nya kan min 1 tambah 1 habis ya. Habis, atau X pangkat 0 nggak usah ditulis. Y min X per Y plus X. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Yang C. Oke ya, jadi lebih singkat ya jadinya ya, nggak menyamakan penyebut dua-duanya. Gitu ya, barangkali bisa jadi referensi baru buat kalian mengerjakan kalau ada soal seperti ini ya. Yang 13 juga mungkin hampir mirip ya. 12 kita lewat ya. 12 agak panjang, kita lewat dulu.
Biasanya 12 ini di soal UTBK sih, beberapa tahun yang lalu ya. Aduh, sorry. Kita lewat dulu. Nomor 13 juga sama, hampir mirip sama yang tadi. Jadi dikali berapa nomor 13? Ada A-1B kurang AB-1 per A-1 tambah B-1. Dikali berapa? Kita coba ya, Ibu juga belum coba nih. Dikali berapa? AB. Dikali AB per AB. Oke, dikali AB per AB. Sama dengan, berarti ini menjadi A-1, B kali A kali B, AB-1 kali A kali B, per A-1 kali A kali B, tambah B-1 A kali B. Gitu ya. Nah, ini A-1 sama A-nya boleh habis. Ya. Terus B-1, A, B. Nah, nanti tinggal tulis sisanya. B kali B, B kuadrat, kurang A kuadrat, per. Berapa nih? B tambah A. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya? Belum ada. Nah, berarti ini bisa disederhanain lagi. Ada yang tahu sederhananya jadi gimana? B kuadrat min A kuadrat per B tambah A. Disederhanain lagi. B plus A sama A plus A min B plus A sama B min AB. Iya Bu. Ya, oke, betul ya. Oke, kalau kalian masih ingat untuk A kuadrat min B kuadrat ya, ini mungkin sudah di SMP, itu akan menjadi A plus B A min B. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya, hanya tandanya terbalik gitu. Berarti ini juga sama. Ini tuh adalah B plus A, atau tadi boleh B min A dulu, terus B min A. Gitu ya. Per B plus A. Nah, ternyata ada yang sama B plus A, di bawahnya B plus A. Nah, tinggal sisanya B min A. B min A itu, kok nggak ada? Oh, ini ada ya. Min A plus D, oke. Gitu ya, nanti ketika kalian menemukan, ini kan dalam bentuk variabel ya, A kuadrat min B kuadrat, nah kalian kalau ketemu dalam bentuk angka juga sama. Kayak misalkan yang bisa dikuadratin, itu misalkan ya, 9 min 4. Ibu lupa, pokoknya intinya kalau bentuk angka juga sama aja ya, ini bisa jadi kan 3 kuadrat min 2 kuadrat gitu ya. Berarti ini bisa 3 min 2, 3 plus 2, atau boleh dibalik. Ini perkalian boleh aja ya. Nah, kayak gitu. Ini untuk misalkan untuk angkanya yang gede. Sama aja ya, jadi ini bentuk umumnya jadi A kuadrat min B kuadrat itu A plus B, A min B. Atau boleh ditukar A min B, A plus B. Oke. Yang ini mudah-mudahan bisa ya. Kalau ini kan perkalian ya, tinggal dikalikan aja dulu yang atas sama yang atas. Nggak bisa, ini kan apa nih namanya? Ini ada pengurangan ya, pengurangan. Oke, yang atas itu sebenarnya sama ya, AB-1 kurang A-1B, yang bawahnya aja yang beda. Tuh, coba ya, kita coba. Jam berapa? Atau nanti nomor 14 deh, nanti kita lewat dulu ya, takut nggak keburu untuk kepersamaan. Oke, ada yang isi. Oke, Askia nggak apa-apa. Rekaman Zoom-nya ada ya? Nanti ada di rekaman Zoom. Nanti ada tombol tambahan 1 biasanya, nanti bisa diakses di situ. Oke. Nanti boleh disampaikan ke teman-temannya juga ya, yang nggak bisa ikut tambahan, bisa akses di Zoom record-nya di matematika peminatan. Kita lanjut ke ini. Nah, yang 15. Yang 15 kita belum ke akar nih. 15 sama 16 ya. 15 juga sama ya. Nggak sama sih maksudnya. Ya mirip-mirip. X min 1 tambah Y min 1
pangkat ya, itu pangkat setengah. Nah, gimana caranya? Caranya sama ya, walaupun ini nggak ada pangkat setengahnya atau ada pangkat setengahnya, di dalam kurungnya diselesaikan dulu gitu. Jadi nanti X min 1 tambah Y min 1 per XY ya, dikali dulu dengan XY per XY gitu. Kan kalau ini tidak merubah nilai ya, tidak merubah nilai di dalam kurung ini nggak merubah nilai. Kenapa ya? Karena XY dibagi XY itu kan habis ya, anggap aja kayak nggak ada, ya udah tinggal si soalnya. Nah, tujuannya untuk apa ya tadi? Untuk menghilangkan pangkat negatif ini, gitu, atau 1 per X itu ya. Nah, nanti di sini menjadi X min 1 Y kali XY tambah Y min 1 XY per XY kuadrat ya. Atau X kuadrat Y kuadrat. Itu boleh ya. Nah, di sini kayak tadi, ini habis, tinggal Y tambah X per XY kuadrat. Nah, ini baru dipangkatin setengah. Gitu ya. Aduh, perlu minum dulu sebentar ya. Oke, mohon maaf. Oke ya, kita lanjutin. Nah, di sini kan Y tambah X per XY kuadrat pangkat setengah. Baru kayak gini, dipisah ya. Dipisahnya tuh berarti Y tambah X pangkat setengah, karena nggak bisa ya di sini Y pangkat setengah ditambah X pangkat setengah. Ingat, karena masih ada penjumlahan. Ya, di sini ada penjumlahan, tidak bisa seperti ini. Gitu. Per XY kuadrat pangkatin setengah. Gitu. Nah, yang atas karena lihat di opsinya udah ada akar, berarti ini kan jadi akar X plus Y per, nah ini kan 2 dibagi 2. XY. Seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali lagi kalau ketemu pangkat tapi di dalam kurungnya ada penjumlahan atau pengurangan, tidak bisa dikalikan masing-masing seperti tadi. Ya, ini salah ya. Ingat-ingat lagi. Oke, lanjut ke 16, kita ngomongin soal akar. Nah, soal akar ini di sini ada ditentukan nilai A, B, C-nya ya, 9, 16, 4, tapi kita sederhanakan dulu sih soalnya. Nah, di sini kan ada di dalam kurung dulu ya yang dikerjakan ya. Berarti di sini A pangkat sepertiga, langsung aja ya, sepertiga dikali dengan pangkatnya. Pangkat ketemu pangkat, itu langsung saja menjadi berapa nih A pangkat berapa jadinya? Sepertiga dikali 3 ya. 1. Kemudian setengah kali 3. 3 per 2. C-nya pangkat 1 kali 3, C pangkat 3. Nah, jadi yang dikerjakan yang dalam akarnya dulu, kemudian dikurungin, baru akar diubah menjadi pangkat. Pangkat berapa jadinya? 1/2, Bu. Pangkat 1/2, betul. Gitu ya. Nah, setelah ini apa? Masukin A-nya ya, A, B, C-nya, masukin angka 9. Biasanya ya, langsung diubah menjadi bentuk pangkat. 9 itu 3 pangkat 2. Dikali B itu 2 pangkat 4. Tapi kurungin, di sini masih ada 3/2. Ya, benarnya 3/2. C-nya 4. 2 pangkat 2. Nah, kayak gini.
Ini 1/2. Atau, oh gini aja. Atau kalian kalikan dulu ya. Kalikan dulu pangkat sama pangkat yang ini. Yang ini. Ini menjadi A pangkat 1/2, ini B, 3/2 kali 1/2 itu 1/4, 3/4, dikali C pangkat 3/2. Nah, baru dari sini A-nya kayak tadi dimasukin ya, 3 pangkat 2, setengah, terus 2 pangkat 4, pangkat 3/4, C-nya 2 pangkat 2, 3/2. Nah, baru dari sini ada yang habis ya. 2/2, 4/4, 2/2. Oke, sisanya tinggal berapa? 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Nah, tinggal dikalikan ya. Ini masih bisa dijabarin ya. 2 pangkat 3 itu 8. Gitu. Jadi hasilnya berapa? 192, Bu. 192 ya. Oke, ada yang nanya. Fatia, kalau A-nya langsung 9 bisa, Bu? Bisa aja. Nanti kan 9 pangkat setengah atau akar jadinya akar 9. Boleh aja ya. Boleh dimasukin kayak gitu. Yang penting nanti kalian disederhanain lagi gitu. Kalau nggak ketemu. Oke, nomor 17, pangkat pecahan. Nah, ini X semua ya. Kalau X semua berarti langsung aja. X pangkat 2/3, ini kan X semua ya. Yang atas berarti perkalian, jadi dijumlahin pangkatnya 1/4. Ditambah 1/4 yang bawah, jadi dikurang 1/6. Udah. Masih ingat? Menyamakan penyebut jadinya ya. Penyebutnya jadi per 12. Nah, jadi 12 bagi 3. 4 ya. 4 kali 2 jadi 8. Ditambah, ini juga per 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1. 3 dikurang per 12. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 1. Sama dengan X pangkat 8 tambah 3, 11. Kurangin 1, 10/12. Nggak ada ya? Jawabannya nggak ada. Opsinya kali salah. Di sini harusnya 10. Itu 12-nya harusnya 2/12. Oh iya, sorry. Salah. Betul-betul. Laura ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi ini 2 ya. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Jadi berapa nih? 11 kurangin 2, 9 harusnya ya. 9/12. Nah, diperkecil bisa nggak? Bisa, Bu. Boleh aja ya diperkecil ya kalau nggak ada di opsi ya. Bagi 3/3 ya. 3/4. Oke, ada ya jawabannya ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu. Kalau pokoknya biasanya di opsi mah yang sederhana, bentuk sederhana ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai nomor 17? Nomor 19 kita lanjut ya. 19, nomor 18 itu sama aja ya. Nomor 18 ketika ada perkalian sama pembagian. Nah, di pembagian ini kalian boleh mengubah jadi dikali. Dikali tapi dibalik ya. A 1/3 per B pangkat 3/2. Nah, ya, jadi mengubah pembagian menjadi perkaliannya seperti itu. Oke, 19. Nah, banyak nih pangkat akar dalam akar. Caranya gimana? Ada yang tahu caranya? 19? Akarnya dijadiin pangkat dulu, Bu. Iya, akarnya dijadiin pangkat, betul. Cuman gimana caranya jadinya? Banyak akarnya di dalam akar. Jadi kita sederhanain dulu akar yang paling dalam ya. Akar yang paling dalam. Akar yang paling dalam ini adalah yang akar A ya. Yang ini, akar A itu pangkatnya jadi berapa? 1/2. Kok jadi
A pangkat 1/2 ya. A pangkat 1/2 dikali ini ya, ini masih ada A ya. Nah, ini kan setara ya maksudnya. Nah, gitu. A dikali A pangkat setengah. Jangan lupa di sini juga ada akar. Nah, di sini ya. Ini ditarik. Nah, sampai sini. Berarti nanti si ininya dikurungin. Pangkat jadi pangkat berapa? Pangkatnya? 1/3. Ya, betul. 1/3 yang ini ya. 1/3. Gitu. Nah, ternyata ada lagi di sini A pangkat 4. Tulis lagi A pangkat 4. Gitu ya. Terus, baru di akar pangkat 1/3 yang paling luar. Ya, ternyata banyak. Atau kalau misalkan kalian bingung, nggak apa-apa. Tadi dari yang ini. Dari bentuk yang ini, kalian sederhanain dulu. Sederhanain. Tadi kan A kali A pangkat setengah itu jadi berapa? Ditambahin ya. Jadi A pangkat 2/3 gitu ya. Ini kan pangkat 1. 2/3. Nah, nanti dipangkatin jadi 1/3. Pangkatin 1/3 berarti ini menjadi bentuknya A pangkat 2/9. Nah, berarti tadi dari A pangkat 4 dikali A pangkat 2/9 baru dipangkatin 1/3. Boleh kayak gitu ya. Jadi paling dalam akar paling dalamnya disederhanain dulu gitu ya sampai bentuk A aja. Nanti ada ketemu akar lagi baru dipangkatin. Seperti itu ya. Kalau ini kan tadi satu-satu dulu A-nya buka gitu. Nah, udah sampai sini. Biasanya ini yang paling sederhana ya. Nah, dari sini berarti menjadi A pangkat 4/3 dikali A pangkat 2/27 ya. Wow. Gitu. Itu baru yang atas, yang bawahnya belum. Yang bawahnya belum ya. Yang bawahnya sama ya, berarti ya kalau yang bawahnya itu menjadi A pangkat 1/3 dikali A baru dipangkatin setengah. Nah, ini yang bawahnya. Ini akan menjadi yang kurungnya itu ditambahin 4/3 ya. Dipangkatin setengah. Jadi A pangkat 2/3. Nah, ini nanti ini dibagi, ini bagi ini gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Ibu. Saya. Jadi pokoknya kalau ada dalam akar kerjakan dulu si akar yang paling dalam. Akar paling dalam terus ke kiri gitu ya, semakin ke kiri. Bukan dari paling kanan, bukan dari paling kiri ke paling kanan. Gitu. Oke ya. Ini bisa ya, mudah-mudahan. Nanti dicek lagi aja di si Ibu ada salah pengurangan atau penjumlahannya. 20 juga masih sama. Oke, kita udah ke persamaan. Persamaan, ini ada akar juga ya, tapi sama aja caranya. Kalau misalkan ketemu akar, ya dibuka akarnya menjadi pangkat. Jadi 9 pangkat 5 min X per 3 ya. Oke, kalau akar kan jadi per ya. Nggak apa-apa kalian misalkan belum mengubah 9-nya menjadi 3 pangkat 3, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan aja. Nanti 27-nya boleh kalian langsung ubah 3 pangkat 3 gitu ya. Kemudian dikali 3 pangkat min X min 1/2. Ya, karena di sini nggak ada angkanya, itu per 2. Oke. Nah, 9-nya baru kalian boleh ubah 3 pangkat 2 dikurungin. Nanti pangkatin 5 min X per 3. Sama dengan, nah ini kan ada perkalian. Perkalian jangan lupa jadi ditambah. 3 ditambah, boleh dikurungin dulu, min X min 1/2. Gitu ya.
Ini belum langsung dicoret ya, karena masih ada 2, masih ada kurung. Kita buka kurungnya, atau pangkat ketemu pangkat, itu menjadi 3 pangkat 10 min 2x per 3. Sama dengan 3 pangkat. Nah, ini kalian boleh buka kurungnya. 3 min ya, min x min 1 per 2. Nah, baru di sini 3-nya udah sama, udah nggak ada kurung. Baru di sini 10 min 2x per 3 sama dengan 3 min x min 1 per 2. Gitu. Benar nggak ini? Min x 1 ya, ini harusnya plus 1. Nah, kan kalau kayak gini takutnya kalian bingung, mendingan dikurungin aja. Ini harusnya plus ya kalau mau dibuka. Tapi biar kalian nggak bingung, kita kurungin dulu aja. Soalnya kadang suka terkecoh dengan plus minusnya, kecuali kalau semuanya plus itu nggak masalah ya. Jadi kita kurungin dulu biar aman. Nah, kayak gini. Gitu ya. Setelah ini, biasanya diapain? Masih ada pecahan nih. Biasanya kalau udah nemuin pecahan tuh yang paling memusingkan ya. Masih ingat dikali berapa semuanya? 6, Ibu. Ya, dikali 6 semuanya ya. Berarti ini menjadi, boleh di sini, 6 bagi 3, 2. 2 kali atasnya ya, berarti atasnya dikali 2 gitu. Atasnya dikali 2 menjadi 20 min 4x sama dengan, jangan lupa 3 kali 6. 18 ditambah, boleh masih dalam kurung, 6 ya, 6. 6 bagi 2, 3. Nah, dikaliin atasnya dengan 3. Jadi ini min 3, udah nggak ada pecahan ya. Udah nggak ada pecahan benar. Jadi ini min 3x min 3. Nah, dari sini kalian buka kurungnya yang benar. 20 min 4x sama dengan 18, atau tadi 18-nya boleh pindah dulu, nggak masalah. Yang penting ini dibuka kurungnya menjadi min. Ya, plus kali min, plus kali min. Udah deh, tinggal min x sama dengan 18 kurangin 20 min 2, min 5 ya. X-nya jadi 5. Oke, jadi solusinya adalah X sama dengan 5 ya. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 5? Dari kan 10 habis 10 per 2 habis 10 kurang 2x per 3, kenapa bisa jadi 20 kurang 4x? Ini dari ini kan tadi kan dikali dengan penyebutnya ya. KPK penyebut 3 sama 2 itu kan 6 ya. 3 kali 2 itu 6. 6 bagi 3. Ya, 6 bagi 3 itu 2. Nah, atasnya kalikan dengan 2. Semuanya ya, atasnya ya. 10 kali 2, 20. Dikurang 2x kali 2, 4x. Nah, ini juga sama yang ini ya. 6 bagi 2, 3. 3 yang atasnya dikalikan dengan 3 berarti. Jadi min 3x, min 3. Semuanya ya dikalikan atasnya. Gitu ada, gimana Andes? Bisa? Iya, Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, nomor 7. Nomor 6 bisa ya, mudah-mudahan ya. Ini paling gampang, nomor 6. Mudah-mudahan ya, paling gampang. Nomor 7. Ada yang paham diapain? 9M tambah 9 pangkat M tambah 1 sama dengan 82 kurang 9 pangkat M min 1. Nilai dari 5 pangkat M tambah 1 adalah? Gimana? Ada yang tahu diapain dulu? Itu yang di ruas kanannya yang min 9 pangkat M kurang 1-nya dipindahin ke ruas kiri. Jadi apa? Jadinya nanti 9 pangkat M plus 1 ditambah 9 pangkat M min 1 sama dengan 82. Habis ini diapain? Habis itu kalau saya jadi dijabarin jadi 9 kali 9 pangkat M ditambah
1/9 dikali 9 pangkat M sama dengan 82. Oke, betul ya. Jadi jangan lupa dijabarin kalau kayak menemukan kasus kayak gini gitu ya. Dan maksudnya udah mentok sampai sini, nggak tahu gitu mau diapain, jabarin. Jabarin, tadi benar 9 pangkat M dikali 9. Ya. Bisa nggak kalau yang 9M-1 yang sebelah kanan itu apa hasil dari pangkatnya itu harus jadi 0 gitu? Biar nanti hasilnya itu jadi 9 pangkat 0, terus 9 pangkat 0 kan 1 gitu, jadi 82 dikurangin 1. Ya, 9 pangkat 0-nya memunculkannya gimana kalau 9 pangkat M-1-nya? Jadikan 0. M-nya jadi 1. Oh, masukkan M-nya sama dengan 1 gitu ya. Belum tentu. Karena di soalnya kan M-nya yang mau dicari malah. Gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan memasukkan M sama dengan 1 atau M sama dengan -1 atau M sama dengan angka lainnya itu belum boleh karena di soalnya itu tidak diketahui gitu. Dan itu yang mau kita cari M-nya sebenarnya. Gitu ya. Nanti bakal merubah nilai kalau M-nya sama dengan misalkan dimasukin 1 gitu. Gitu ya. Oke. Makasih Sabita ininya tanggapannya. Nah, setelah dijabarin ya tadi ya, jadi satu-satunya cara memang harus dijabarin ya. Jabarin ketika kalian nanti juga mungkin ada ya soal-soal yang seperti mirip-mirip seperti ini, biasanya emang dijabarin ya. Dijabarin dan tidak memasukkan angkanya dulu. Nah, jadi dijabarin masing-masing. Nanti biasanya kalau masih bingung, gitu ya, kalian misalin aja kalau masih bingung ya. Kalau masih bingung, kalian misalin aja 9 pangkat M-nya sebagai variabel baru, misal A ya, atau X juga boleh. Oke, setelah dimisalin, biasanya itu paling kelihatan gitu ya. 9A ya jadinya ya. Ini kan A kali 9, 9A ditambah 9 pangkat -1 itu 1/9 ya. 1/9 kali A. Itu sama dengan 82. Gitu ya. Nah, sampai sini biasanya apa nih yang ini, yang sebelah kanan? Sebelah kanan, sorry, sebelah kiri. Sebelah kiri boleh samakan penyebut ya. Jadi samakan penyebutnya jangan kayak yang di atas dikalikan semuanya dengan 9. Sebenarnya bisa aja ya. Bisa aja. Bisa aja seperti itu, tapi kita menginginkan takutnya kalian mengalikannya gede nih 82 kali 9. Gitu. Kali 9 ya, misalkan kali 9 semuanya. Takutnya nanti ini 82 kali 9 itu jadi angka gede gitu. Nah, kita menghindari hal itu, tapi nggak apa-apa sih kayak gini jadinya ya. 81, berapa nih? Nggak apa-apa kayak gini dulu, supaya kalian tadi mengingat terus untuk mengalihkan kedua ruas ya, menyamakan penyebut. 81A ditambah A ya. Nah, sama dengan 82 kali 9. Gitu aja. Jangan dikaliin 82 kali 9 itu berapa nih? 72 berapa misalkan ya? 738. Nah itu jangan sampai dicari seperti itu ya, karena biasanya matematika itu harus sederhana gitu ya, tidak memusingkan juga. Nah, kali aja kayak gini, 82 kali 9, jangan dijabarin, jangan dihitung ya. Tujuannya buat apa? Supaya lebih mudah kalian menghitung, tidak memakai kalkulator atau pembagian bersusun gitu. 81A tambah A, 82A. Gitu ya. 82A sama dengan 82 kali 9. Nah, dari sini nggak perlu kalian menghitung, tinggal coret 82 bagi 82. Sisanya berapa? A sama dengan 9. Gitu ya. Sebenarnya tadi nggak apa-apa yang disebutkan 7, berapa ya tadi yang 18,1. Berapa ya? 73 gitu ya, 739 atau 738 gitu.
Nanti ujung-ujungnya 738 dibagi 82. Nah, nanti kalian motret lagi kayak gitu. Jadi memudahkan menghitung kalian untuk angka-angka yang gede itu sebenarnya jangan dijabarin. Biasanya ada yang dicoret atau yang disederhanain, yang lebih sederhananya gitu ya. Oke, sampai sini A sama dengan 9 belum selesai. Karena yang diminta M. Nah, A-nya itu tadi kan 9 pangkat M. Sama dengan 9 pangkat 1. Jadi M-nya berapa? M-nya 1. Nah, yang ditanyakan 5 pangkat M tambah 1. Berarti 5 pangkat 1 tambah 1. Yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, 81A tambah A, kenapa bisa jadi 82A? 81A ditambah A, kenapa jadi 82A? 81A ditambah A itu ada angka 1 kali A. Gitu ya. Jadi 81 tambah 1. Itu 82. Biasanya, tapi kalau koefisiennya 1 nggak ditulis ya. Jadi 81A ditambah A. Gitu. Atau sama aja dengan 3A tambah A. Itu 4A. Gitu ya. Oh ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lihat soal yang mirip ya. Asa ada. Untuk nomor 3 untuk nomor 13 ini tidak kita pelajarin ya, nomor 13 Ibu kelewat. Ini adalah fungsi basisnya fungsi. Basis fungsi kita nggak pelajarin ya. Tapi bisa aja kalau kalian mempelajari sendiri ada hasilnya gitu ya, caranya ada. Nah, nomor 19 mirip-mirip ya. Coba jadinya gimana? 19 sama ya, diuraikan, dijabarin pangkatnya yang plus atau yang penjumlahan pengurangan. Jadi di sini 3 pangkat N kali 3 pangkat 1 ya, kurang 3 pangkat N per 3 pangkat N tambah 3 pangkat N kali 3 pangkat min 1. Tadi kalau misalkan kesusahan dimisalin. Dimisalin 3 pangkat N-nya A gitu ya, atau X, atau pokoknya variabel lain selain N. Nah, ini jadi 3A, ya ini A kali 3, jadi 3A dikurangin A per A ditambah 3 pangkat min 1 sepertiga ya, jadi A per 3. Nah, yang tadi 3A dikurangin A jadi berapa? 2A. Betul, 2A. Nah, yang ini A tambah A per 3. Boleh disamakan penyebut? Kali 3 ya. Kali 3, yang di bawahnya aja ya. Kali bawahnya aja berarti 3A tambah A per 3. Gitu ya. Nah, sampai sini kalian takut. Oke, ini belum sederhana, jadi ini 2A per 4A per 3. Gitu ya. Nah, kalau kalian udah melihat pembagian kayak gini, ini boleh langsung coret nggak sama yang ini? Sebenarnya sama ya, boleh aja. Dari mana? Nah, biar kalian nggak salah langkah, berarti ini 2A dikali. Kan kalau pembagian kita mau mengubah jadi perkalian dibalik ya. Ini kan 4A per 3, berarti dibalik jadi 3 per 4A. Yang jelas, kalian tahu tanda pembagiannya di mana nih. Kalau ini kan di sini. Gitu. Kalau tadi kan yang di atas-atas itu beda lagi ya, pembagiannya itu ada di sebelah mananya. Yang jelas kalian sudah mengetahui pembagiannya itu di mana. Misalkan 2A dibagi berapa, atau 2A per berapa dibagi berapa. Nah, itu beda ya. Jadi nanti kalian bisa tahu letak perkaliannya yang dibalik itu di mana. Nah, dari sini kan udah nih. 2A-nya bisa habis, tinggal 2 sama 4 ya. 2 sama 4-nya juga bisa habis. Nah, ini tinggal 2. Jadi 3 per 2. Nah, udah ya selesai. 3 per 2 jawabannya, soalnya
bentuk ini dapat disederhanakan menjadi, karena kita udah pakai pemisalan, tapi ternyata dari pemisalan itu udah habis, nggak menyisakan A, ya udah berarti bentuk sederhananya adalah 3/2. Kecuali tadi menyisakan yang A atau M yang tadi ya. Balikin lagi ke pemisalan ini, 3/n sama dengan A gitu. Paham ya sampai sini? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi itu ngebedain yang soal 19 sama 7 ya. Oke, untuk soal beda basisnya beda 35, tapi pangkatnya sama, itu insya Allah mudah-mudahan Ibu percaya kalian bisa ya. Tinggal pangkat sama dengan 0. Nanti dilihat lagi di videonya atau di kemarin PPT-nya ya, ada contoh-contohnya. Ini juga sama ya. Ini ada di kuis kalau nggak salah ya. 11. Coba kita bahas 11. Jadi ini akar dalam akar. Sama ya kayak tadi. Kita sederhanain dulu yang paling dalam. Akar paling dalam itu kan 3 pangkat 18P tambah 12/2. Ya, yang ini. Nah, tapi ini untung akarnya cuma ada 2 gitu ya. Nah, boleh kalian giniin lagi. 1/3. Nanti dikalikan ya. Oh, ini sama dengan 1/9. Itu menjadi 3/-2 ya, supaya sama 3 di atas. Nah, yang ini kalian kalikan 1/6. Kalian ya, kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 18P tambah 12 sama dengan 3/-2P plus 12. Nah, ini bisa dicoret. Yang ini juga sebenarnya bisa ya, bisa diperkecil ya. Bagi 6, dua-duanya bagi 6. Jangan salah satu aja, semuanya harus bagi 6. Berarti 3P tambah 2 sama dengan min 2P tambah 12. 5P sama dengan 10. P-nya sama dengan 2. Belum selesai, yang ditanyakan adalah yang ini. Berarti 9 pangkat P/3. Ini yang ditanyakan ya. Oke, kita masukin. 9 itu 3/2, P-nya udah kita ketemu, 2/3. Kalikan pangkat kali pangkat, 4/3. Itu ya. Ayo, yang belum ngerjakan kuis, pasti harus benar ya yang ini ya. Oke, kemudian satu lagi, kita akan bahas pemisalan. Pemisalan, mananya pemisalan nomor 15 ya, 15. Ini kalau nggak salah ada tadi di kuisnya. 15 kita akan bahas. 15. Nah, kalau pemisalan, kayak tadi diuraikan. Diuraikan dulu pangkatnya menjadi 3/2X kali 3/1 dikurang 3/X dikali 3/3. Kurang 3/X tambah 9 sama dengan 0. Kalau masih bingung, tadi ya, dimisalin. Udah ketemu yang paling sederhana, misalin. Misal, 3/X sama dengan A atau Y boleh. Nah, ini kan 3/2X itu udah otomatis menjadi 3/X. Nah, ditukar ya. Jadi kayak gini, kuadrat jadinya. Jadi ini menjadi A kuadrat kali 3 ya. Kali 3 berarti 3-nya depan aja. Dikurang 3/3, 27. A dikurang 3/X itu A ditambah 9. Nah, ini belum sederhana. Ada yang masih bisa dihitung ya. Dihitung. Min 27 dikurangin A berapa? 26A. Min 28 ya. Min 28A plus 9. Oke. Bisa bagi 3 semuanya? Bisa nggak dibagi 3 semuanya? Enggak. Oh, nggak bisa. Berarti ya udah langsung difaktorin. Bisa faktorinnya, masih ingat?
kalau A kuadrat atau kuadratnya bukan 1? 3A ya. Plus 3 sama. Oke, Naura kayaknya udah langsung ya. Dibagi 3. Ini cara awal, cara manual ya, cara konsep. 3A, 3A, 3. Gitu ya, dibagi 3. Oke. Jadi nanti berapa kali berapa hasilnya 3 kali 9. 27, kalau dijumlahkan hasilnya min 28. Silakan. Angkanya perkalian 27. Berapa kali berapa aja? 3 kali 9. 3 kali 9. Apakah menghasilkan 27 kali 1. Nah, boleh gitu ya. Kalau nggak apa-apa satu-satu aja dicacah. Kalau nggak bisa kita hapus. Min 27 dikali min 1. Min 27 kali min 1. Dan min 27 tambah min 1, min 28. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Cacah aja satu-satu sampai ketemu yang kita inginkan. Jadi ini min 27, min 1. Oke, mana yang dalam kurungnya bisa habis dibagi semuanya atau ya masih bisa disederhanakan caranya? Kiri. Yang kiri. Yang kiri. Tuh, semuanya ya. Nah, harus gitu. Jangan salah satu aja. Jadi ini menjadi A min 3, A min 9, 3A min 1 sama dengan 0. Oke. Dari sini udah bisa A sama dengan 9 atau A sama dengan 1/3. Oke, kita balikin lagi ya. A itu kan tadi 3 pangkat X. Harus dibalikin. Jadi 3 pangkat X sama dengan 9 boleh kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Yang satu lagi A. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1. Ih, kenapa jawabannya? Harusnya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Ada yang salah? Tidak, Ibu? Kalau dari soalnya, benar ya, min 28. Nggak ada yang salah ya. Nanti kalian boleh cek cara kita. Oh, dapatnya sama ya. Berarti opsinya yang salah. Atau kepengennya apa nih opsinya? Gitu ya, pokoknya nanti kalian ketika udah dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1 ya dapatnya. Biasanya opsinya mudah-mudahan nanti nggak ada yang salah ya. Oke, Naura, nggak apa-apa. Kasih ya, udah join. Nanti pertanyaannya bisa aja kayak waktu itu ya, berapa perkaliannya kayak gini, X1 tambah X2 berapa, atau X1 kali X2, atau gimana pun, yang penting kalian udah dapat X-nya. Gitu ya, sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Bu, kan tadi 3A pangkat 2 kurang 28, tambah 9. Kenapa Bu yang di bawahnya jadi cuman ngitung yang 28A-nya doang kan? Yang ini? Iya kan kalau faktor yang sebelahnya. Yang misalnya berapa kali berapa? Oh iya, 27. Berapa kalau, iya 27 itu dari 3 kali 9 ya. Ujung kali ujung. Oh. Ya, kayak gitu. Nanti yang tengahnya itu penjumlahannya. Oke. Bisa ya dipahami ya? Iya, paham. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, kalau nggak ada, nanti kalian boleh mengerjakan modul ya. Ini latihannya ada di modul. Mudah-mudahan bisa kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan Japri atau nanti kita ketemu di KBM Sinkronus hari Selasa ya. Jadi sebelum PTS, mudah-mudahan kalian bisa paham gitu. Nanti mudah-mudahan Sabtu depan ada tambahan lagi untuk pra-PTS-nya. Nanti pra-PTS-nya bisa diakses H-7 ya, biasanya seminggu udah di-upload di kanvasnya. Mungkin Jumat depan.
Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak semuanya sudah hadir di tambahan ini. Mudah-mudahan semakin mantap lagi pemahaman kalian tentang eksponen dan persamaannya ya. Nanti mudah-mudahan soal-soalnya tidak jauh berbeda dari yang kuis, dari yang di modul, dari tambahan juga gitu ya. Jadi nanti bisa kalian akses semuanya ada di Zoom record. Itu baik videonya, PPT-nya atau OneNote-nya bisa ya. Gitu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, selebihnya boleh japri. Bu, kalau misalnya pertidaksamaan ada tambahan nggak? Pertidaksamaan paling tambahannya nanti pas digabung gitu. Jadi PTS. Gitu ya. Mudah-mudahan sih minggu depan insya Allah bakal ada tetap tambahan, entah itu pertidaksamaan atau pra-PTS-nya. Gitu ya. Oke, Sabita terima kasih untuk semuanya juga yang udah join, udah lumayan banyak ya, 26 tadi yang join. Terima kasih semuanya, IPA 1, IPA 2, IPA 3, tetap semangat, tetap sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi tatap muka nanti ya setelahnya. Juga jangan lelah untuk belajar, dan cek-cek lagi tugas-tugas atau kuisnya yang belum dikerjakan ya. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan, ada keterlambatan atau hal yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kasih. Terima kasih Bu. Izin Bu.